Di tengah kekacauan dan hiruk-hiruk kehidupan savana Afrika, ada beberapa penghuni yang lebih suka sendirian. Mereka ini memilih sendiri menjalani hidup dengan cara mereka melakukan kesendirian, jauh dari keramaian kelompok. Dan maka dari itu, mari kita jelajahi beberapa makhluk atau binatang yang ada di alam liar memilih untuk hidup sendiri. Yang pertama, ada singa jantan yang mandiri. Di antara kehidupan sosial singa betina yang selalu berburu bersama atau bersama kelompoknya, singa jantan ini seringkali memilih hidup untuk sendiri setelah mencapai usia dewasa. Jadi singa-singa dewasa yang udah kayak dewasa banget lah, udah dari hari tuanya gitu, menjelang hari tuanya. Jadi singa jantan ini seolah-olah kayak diusir gitu dari kawanannya. Mereka ini diwajibkan untuk mengembara sendiri, mengembara di savana, mencari peluang sendiri, mencari makan sendiri, dan membentuk kawanan sendiri atau merebut wilayah sendiri kalau itu mampu. Dan kadang-kadang mereka nggak mampu, ditolak dari beberapa kawanan. Karena kenapa? Karena udah siklus. Jadi dia menyadari hal itu, maka tidak ada pilihan lain selain hidup mandiri. Dan kadang-kadang mereka juga ingin kembali ya, ingin kembali ke kawanan tapi tidak bisa. Akhirnya singa jantan yang mandiri ini hidup dengan kebebasan penuh, menjaga jarak dari kerumunan dan menikmati hari tua. Seperti itulah. Dan selanjutnya yang kedua ada cheetah yang introvert. Nah, cheetah ini adalah predator yang sangat cerdas dan sangat cepat ya, seperti yang kita ketahui. Namun mereka adalah penyendiri sejati. Berbeda dengan singa atau hyena yang berburunya dalam kelompok, cheetah ini kadang berburu lebih sering ya. Lebih sering cheetah berburu mangsa itu dengan cara sendirian. Karena mereka itu memilih sendiri untuk menjauhi perselisihan antar sesamanya. Dan dia juga memilih untuk sendiri, yaitu supaya bisa mempertahankan wilayah dan menjaga jarak dari gangguan-gangguan, terutama gangguan dari predator lain. Nah, kecepatan mereka adalah keunggulan utama, tetapi mereka perlu ketenangan. Mereka perlu berpikir, memiliki keunggulan, ketenangan, dan juga kekuatan fisik yang lumayan adalah kunci untuk mereka bisa bertahan hidup dari kerasnya dunia binatang di savana Afrika. Nah, ini adalah info nih buat teman-teman. Jadi cheetah itu introvert ya, introvert. Dia keluar kalau lagi lapar aja sih gitu. Nah, yang ketiga ada leopard yang misterius atau macan tutul ya. Macan tutul adalah salah satu penghuni savana paling misterius. Kenapa? Karena mereka adalah makhluk yang pendiam dan juga penyendiri. Ya. Berbeda dengan ini apa namanya? Cheetah. Di kalau cheetah kan introvert, jadi seolah-olah kayak ya dia bukan pendiam juga sih, kayak ya introvert lah. Kalau keluar, kalau lagi ini aja malas buat bersosialisasi, malas buat keluar gitu loh. Jadi lebih suka ini. Bedanya dengan macan tutul adalah dia adalah pendiam sekaligus penyendiri. Namun macan tutul
itu tuh pasti aktif di siang hari. Aktif di siang hari untuk melakukan pertimbangan penuh. Ya, untuk pertimbangan penuh, perhitungan penuh. Kenapa? Karena jika dia mencari mangsa dalam malam hari itu susah. Mungkin presentasi dapatnya itu dikit. Maka dari itu dia perlu kecerdasan dan keahliannya. Macan tutul atau leopard ini memilih untuk tinggal jauh dari kelompok dan menjaga jarak dari hewan lain. Seperti halnya cheetah menjaga perselisihan antar sesama hewan, sesama macan tutul atau sama predator lain gitu. Dan kebanyakan leopard ini setelah mendapatkan mangsa, dia itu akan menyembunyikannya di atas pohon, dan itu adalah hal yang mungkin tidak dimiliki, keunggulannya tidak dimiliki oleh predator lain. Ya, jadi dia tuh benar-benar misterius. Selanjutnya ada hyena. Hyena sang soliter. Jadi hyena ini sering dikenal sebagai hewan sosial yang hidup dalam kelompok dan tidak bisa jauh dari kelompoknya. Dan ada juga yang memilih untuk hidup sendirian sih. Nah, dan kali ini kita akan bahas tentang hyena yang soliter, yaitu yang hidup sendirian. Dia ini mencari makan sendiri, apa-apa sendiri. Kan kayak aneh gak sih hyena makan sendiri, bertahan hidup sendiri. Nah, melakukan hal yang seperti itu, hyena perlu kecerdikannya dan juga keberanian untuk bertahan hidup. Meskipun mereka kadang-kadang bergabung dengan kelompok untuk berburu, namun mereka setelah selesai itu melakukan kehidupannya sendiri. Karena lebih kayak gak diatur sama klannya, dan mereka kayak merasa kebebasan untuk mengatur hidup mereka sendiri. Kadang kalau dia lagi kenyang, ya dia udah kayak gitu, dia disuruh berburu, ya nggak mau. Nah, dia tuh berburunya itu kalau lagi lapar. Jadi kalau dia lapar, dia bergabung dengan kawanan kayak gitu sih. Nah, itu untuk hyena. Dan selanjutnya yaitu kuda Nil yang menjauh dari kawanan. Nah, kuda Nil ini sering banget menghindari kerumunan ya. Dikenal sebagai kehidupan sosial mereka, tetapi kalanya mereka memilih untuk menjauh dari kelompok dalam berbagai situasi, terutama saat mereka merasa terancam atau terganggu. Nah, kuda Nil ini lebih suka berjalan sendirian menuju danau atau rawa yang jauh dari keramaian. Jadi dia itu kayak di dalam sungai, misal di rawa kayak diem, bengong. Dia itu menikmati hal-hal yang seperti itu. Dan gini loh, meskipun mereka adalah hewan sosial ya, kuda kan hewan sosial, kadang-kadang mereka membutuhkan ruang untuk diri mereka sendiri, galau, patah hati, dan lain sebagainya. Perlu untuk hidup sendiri itu, untuk memikirkan sendiri, karena gak semua hal itu perlu dibicarakan kepada teman. Tidak semua hal untuk dibicarakan kepada kawanan, enggak, kepada keluarga, enggak. Kadang kita tuh perlu untuk memendam diri kita sendiri agar lebih tenang gitu. Kenapa? Karena nggak ada teman yang bisa dipercayai sekarang tuh. Ya, bener nggak? Kadang kita udah cerita kayak gini, tiba-tiba dia udah cerita ke teman-teman yang lainnya. Buset, pernah kan ketemu yang gitu? Ya, pastilah. Yang terakhir ada madu yang tersendiri. Honey badger, musang madu ya. Honey badger adalah hewan yang terkenal dengan keberanian yang luar biasa. Jadi musang madu ini mereka juga lebih suka menjalani kehidupan mereka dengan cara yang mandiri. Dan seringkali loh, mereka itu terlihat berkelana sendirian. Jarang banget musang madu berjalan berkelompok.
mencari makan berkelompok, jarang banget. Lebih suka sendirian. Terutama saat mereka mencari sarang madu atau mangsa lain. Mereka ini tidak peduli dengan kelompok lain. Pokoknya kalau ketemu siapa ya dilawan dia mah. Jadi tapi kadang juga dia cerdik ya. Jadi dia memanfaatkan kelengahan musuhnya kayak gitu. Makan dulu ya. Hal yang bisa kita petik dalam pembahasan kita yaitu kesendirian di savana adalah cara bertahan hidup yang penuh keberanian. Karena sangat sulit untuk bertahan hidup di dunia binatang liar, di savana Afrika dengan cara soliter, dengan cara hidup sendiri susah. Maka dari itu, buat teman-teman yang mau info tentang dunia binatang, yang mau nonton video binatang liar adanya di Basi Alam Liar ya untuk saat ini. Terima kasih.